Di episode kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk berdagang baju untuk pemula. Apalagi di momen-momen tertentu seperti bulan puasa dan menjelang lebaran, tahun baru, tahun ajaran baru di sekolah dan sebagainya, banyak pembeli yang mencari baju. Hanya dengan modal sekitar 200 ribuan, kalian sudah bisa mulai berdagang loh. Saya akan memberikan bocoran, kalian bisa beli grosiran di mana, dan saya juga akan menunjukkan contoh-contoh barangnya. Barang-barangnya banyak banget loh jenisnya, mulai dari baju daster, baju koko, kaos anak, gamis, mukena, dan sebagainya. Selain itu, saya juga akan membahas kisaran modal yang dibutuhkan dan kira-kira bisa dapat untung berapa. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Jangan lupa juga untuk klik berbagai link yang ada di deskripsi karena di sana ada banyak informasi yang bisa membantu teman-teman mencari uang dan juga berhemat. Oke, yuk kita lanjut lagi videonya. Selamat menonton. Kalau teman-teman mampir ke pasar, ke mall, atau ke online marketplace, pastinya kalian sering dong lihat banyak sekali orang-orang yang berjualan baju. Entah itu jual daster rumahan, baju anak, gamis, mukena, jilbab, baju koko, dan sebagainya. Kenapa banyak orang yang senang berjualan baju? Ya, soalnya barang ini memang banyak dicari oleh pembeli dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga dari golongan kecil dan menengah. Apalagi kalau mendekati bulan puasa dan lebaran. Tapi di luar bulan Ramadan juga tetap banyak kok yang mau beli baju. Faktor lainnya, berjualan baju itu juga relatif rendah resikonya dibandingkan berjualan makanan. Karena kalau baju kan tidak basi. Selain itu, baju juga relatif tahan banting ketika dikirim karena tidak ada resiko pecah di jalan. Selain faktor-faktor di atas, kelebihan berjualan baju adalah cukup banyak supplier yang produksinya di Indonesia. Jadi kalian tidak perlu pusing impor dari Cina. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa cari supplier baju di mana? Salah satu grosiran yang bisa kalian pertimbangkan adalah bandarbaju.com. Mereka ini adalah supplier yang berpusat di Bandung. Tapi kalau kalian tinggal di kota lain nggak masalah, karena mereka bisa kirim pakai ekspedisi ke seluruh Indonesia. Sebagai catatan, video ini sama sekali tidak disponsori oleh Bandar Baju. Makanya, saya seperti biasa akan dengan terus terang mengatakan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Kenapa saya memperkenalkan grosiran yang satu ini? Karena kalau saya lihat dari websitenya, dari sosial medianya, kayaknya mereka memang punya banyak pilihan barang dengan harga yang terjangkau. Selain itu, sepertinya mereka juga punya banyak pengalaman bekerja sama dengan reseller atau agen dari berbagai kota. Jadinya insya Allah teman-teman yang masih pemula bisa lancar bekerja sama dengan mereka. Mereka jual apa aja? Untuk tahu produk-produk yang mereka tawarkan, teman-teman bisa mampir ke website mereka bandarbaju.com. Silakan, link ada di deskripsi ya. Ini kita bisa lihat ada sarung, gamis, daster, celana dan rok jeans dan sebagainya. Selain lihat di website, teman-teman juga bisa loh mampir ke Instagram mereka. Dan kayaknya sih akun Instagramnya lebih sering diupdate ya. Wah, bener-bener banyak deh pilihannya. Ada baju koko, jubah, gamis, dress, mukena, daster, celana outdoor, hoodie, dan sebagainya. Pokoknya kalian gak kekurangan pilihan deh. Kalau teman-teman ingin lihat video dari pilihan baju-baju ini, mereka juga punya channel YouTube sendiri, namanya Bandar Baju Official. Followernya saya kaget juga lumayan banyak loh, lebih dari 60.000 orang. Di channel YouTube mereka, kru dari bandarbaju.com menunjukkan dan membahas produk-produk andalan mereka dengan lebih detail. Jadinya teman-teman juga bisa melihat dengan lebih jelas barangnya seperti apa sebelum pesan. Sebagai catatan, kalau menurut pengamatan saya, Bandar Baju ini produk-produknya lebih cocok untuk ditargetkan ke kalangan menengah ke bawah ya.
Dan kalau kalian mencari baju sisa ekspor atau yang bermerek atau yang branded, bukan di sini tempatnya ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita bicarakan berapa banyak sih modal yang kalian butuhkan kalau kalian mau ambil barang dari bandarbaju.com. Intinya ada 3 paket yang mereka tawarkan. Paket yang pertama adalah paket retail, yaitu cukup dengan modal sekitar 200.000. Paket grosir, yaitu dengan modal 2 juta. Dan yang ketiga adalah paket bandar dengan modal 5 juta. Jadi, hanya dengan modal sekitar 200 ribuan saja, kalian sudah bisa mulai berdagang. Daripada uangnya dipakai untuk jajan, ngebaso, atau beli barang yang sebenarnya kalian tidak terlalu butuhkan, mending uangnya dipakai aja sebagai modal usaha. Sebagai catatan, barangnya juga boleh loh campur-campur berbagai macam dan ukuran. Tapi, harga di atas tidak termasuk ongkos kirim dan ekspedisi ya. Kecuali kalau kalian tinggal di Bandung dan sekitarnya ya bisa langsung ke gudang mereka untuk beli. Mengenai harga, Bandar Baju juga dengan transparan berbagi price list mereka. Kalau di Instagram kan harga yang ditampilkan per barang ya. Tapi kalau kalian ingin tahu harga semua jenis barang, kalian bisa lihat price list ini. Dan sepertinya mereka juga cukup sering update price listnya. Harganya tergantung ya teman-teman, apakah kalian mau menjadi agen atau reseller. Untuk yang mengambil paket retail dan grosir, maka harga yang akan dikenakan adalah harga reseller. Sedangkan kalau ambil paket bandar, maka bisa dapat harga agen yang sedikit lebih murah. Harga per barangnya kita bisa lihat di sini sekitar 20-30 ribuan. Tapi tentunya yang lebih mahal atau lebih murah juga ada karena benar-benar tergantung barangnya. Kalau dagang baju begini kira-kira bisa untung berapa ya? Sebagai ilustrasi, anggaplah teman-teman mau berjualan baju tapi di kios. Dan kalian ambil paket grosir yang modalnya 2 juta. Kemudian katakanlah sewa lapak itu harganya 300.000 per bulan. Dan gaji karyawan untuk jaga toko katakanlah 1,5 juta per bulan. Kalau teman-teman bisa menjual 50 piece per hari dengan keuntungan rata-ratanya adalah Rp2.000 per piece, maka dalam sebulan keuntungan kalian itu kira-kira mencapai 3 juta rupiah. Kalau dipotong biaya sewa lapak dan gaji karyawan, masih ada untung 1,3 juta. Lumayan kan? Berarti dalam 2 bulan insya Allah bisa balik modal awal yang 2 juta itu tadi. Perhitungan di atas dengan asumsi teman-teman sewa kios dan punya karyawan ya. Bayangkan kalau teman-teman sekedar dagang di marketplace dan mengurus usahanya sendiri tanpa karyawan dari rumah. Wah, bisa dapat lebih banyak tuh keuntungannya. Anggap aja ya, misalnya potongan komisi marketplace itu katakanlah sekitar 12%. Berarti dari keuntungan yang 3 juta itu dipotong 12%, kalian masih mendapatkan sekitar Rp2.640.000. Berarti sudah bisa balik modal dari bulan pertama. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bisa dropship aja nggak? Apakah bisa tinggal forward orderan pembeli supaya Bandar Baju yang kirim dari gudang mereka? Sayangnya Bandar Baju tidak melayani dropship eceran ya teman-teman. Jadinya kalian tetap harus beli putus dulu. Dan kemudian kalian harus mengirimkan barangnya sendiri kalau ada pembeli. Jadi memang tetap ada resikonya kalau barang tidak laku dan kemudian kalian mengalami kerugian. Untuk mengurangi resiko rugi, saya sarankan teman-teman untuk tanya dulu ke adminnya Bandar Baju lewat WhatsApp, produk mana sih yang biasanya laku banyak? Atau kalian bisa mampir ke marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya untuk mempelajari barang-barang seperti apa sih yang biasanya laku dibeli orang. Supaya lebih jelas, ini saya kasih contoh ya. Misalnya, teman-teman mau jual mukena. Oke, mari kita masuk ke Shopee. Lalu kita search mukena. Kemudian, kita akan bisa melihat iklan-iklan yang jualan mukena. Nah, enaknya Shopee, kita bisa lihat di iklan tersebut sudah laku berapa banyak barang. Nih, teman-teman silakan lihat ya. Di bagian bawah tiap iklan ada kata-kata yang menyebutkan
berapa banyak sudah terjual dari iklan tersebut. Kemudian teman-teman tinggal urutkan saja berdasarkan terlaris. Nah, dari situ kita bisa lihat produk apa saja sih yang paling banyak dicari dan dibeli oleh konsumen. Kita bisa ulangi langkah yang sama untuk barang-barang lain yang ingin kita jual. Ini saya contohkan ya, misalnya saya mau jualan baju anak. Kita urutkan berdasarkan terlaris, lalu lihat model seperti apa yang banyak diminati, dan seterusnya. Kenapa langkah-langkah ini penting? Karena kalau mau laku dagangannya sebagai penjual, kita itu harus menyediakan barang yang diminati orang, bukan bergantung dengan selera kita sebagai pribadi. Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya membuka toko online di Shopee, silakan nonton video saya yang lain. Silakan klik link yang ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Selain memilih model yang banyak dicari orang, saya sarankan untuk toko yang masih baru, pasang harga jangan terlalu mahal. Untungnya nggak apa-apa, tipis-tipis aja dulu, tapi yang penting modalnya mutar dan toko kalian lebih banyak dikenal orang. Pelan-pelan, kalian juga bisa menambahkan lebih banyak varian barang. Kemudian kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut atau ingin bekerja sama dengan bandarbaju.com, silakan kalian tinggal hubungi mereka lewat WhatsApp. Nomornya ini saya taruh di screen ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar dagang, saya doakan semoga usaha kalian berhasil dan berkah ya. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!